Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Imam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat ya Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Kang Imam, ini kan kita kali ini di podcast kali ini kan kita akan bahas tentang fenomena pesugihan. Jadi sementara kita sudah di alam yang orang bilang modern, saintis, ilmiah gitu. Tapi di sisi lain masih ada praktek-praktek pesugihan yang mungkin nanti akan kita ngulik bareng-bareng. Sejauh mana sebenarnya Kang Imam tahu tentang pesugihan kan? Pesugihan secara etimologi itu sugih ya. Mendapat awalan jadi pesugihan. Mungkin maksudnya itu orang ingin mendapatkan kekayaan dengan secara instan, tidak banyak bekerja dengan keras dan tanpa rugi. Itulah pesugihan. Itu biasanya dilakukan oleh siapa? Apa itu dalam konteks kultur apa itu? Pesugihan itu dari semua kalangan. Ya, baik yang pendidikan rendah maupun pendidikannya yang tinggi secara formal. Gitu. Kalau mungkin bisa dijelaskan sejarahnya gitu. Jadi itu konsep pesugihan itu ada di budaya apa? Atau awalnya dulu timbul gitu, muncul gitu? Kalau budaya itu sejak zaman dahulu kala, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu sudah ada. Gitu. Emang sudah sejak berabad-abad yang lalu sudah ada gitu ya? Iya. Terus itu ada berapa macam pesugihan yang bisa dilakukan orang untuk mencapai kekayaan yang instan tadi kan? Baik, begini Mas Ragil. Kalau pesugihan, setidaknya itu dibagi menjadi 3. Pertama, pesugihan itu dengan menggunakan bantuan bangsa jin. Iblis. Nah, itu. Yang kedua, itu pesugihan yang secara islami. Ya. Dengan adanya wirid baca sholawat. Gitu. Yang ketiga, itu pesugihan yang mengandalkan intelijensia, sains dan teknologi. Jadi pesugihan itu terbagi menjadi 3. Pesugihan dengan bantuan bangsa jin, iblis. Sebetulnya itu kita harus kupas dulu apa itu jin, apa itu iblis kan, apa itu setan. Dan setan kalau sudah berkolaborasi dengan nafsu itu sudah lain lagi. Berarti saya terangkan ini pesugihan dengan bantuan bangsa jin. Ya. Kalau di Jawa, ya, ini ada yang disebut dengan pesugihan tuyul, ada dengan pesugihan genderuwo, ada dengan buto ijo, ada lagi dengan babi ngepet, ada lagi yang dengan kerak, ada lagi yang kawin dengan siluman ular. Itu banyak sekali macamnya. Gitu. Kalau cara mendapatkan dia dan bagaimana bekerja dia, itu tentunya gitu, dari masing-masing nama itu berbeda. Ya. Karena pesugihan yang dibantu oleh bangsa jin itu memerlukan tumbal, gitu, baik langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung bagaimana? Yang langsung biasanya keluarganya. Baik itu istrinya, anaknya, ataupun orang tuanya. Dia datang ke paranormal, dia potong ayam padahal keluarganya ada yang meninggal. Itu. Bisa kawin dengan
bangsa siluman, baik itu siluman ular ya, dan banyak lagi macamnya itu. Dan biasanya itu dilakukan dengan sesaji. Sesaji itu apa? Sajen. Sajen ada persembahan dan segala macamnya itu. Dan itu pasti akan berbeda dari masa-masa itu. Karena ada yang harus itu ada kamar yang dikosongkan dan hanya dia yang bisa masuk. Kadang keluarga itu tidak tahu. Nah, artinya anaknya itu tidak tahu bahwa orang tuanya melakukan pesugihan. Jika dia meninggal, ya, itu bisa turun ke anak tanpa anak itu mengetahui. Itu karena itu merupakan aib dari orang tuanya. Nah, itu. Kalau itu dikaitkan gini, jadi ketika kita mengadakan perjanjian dalam bentuk persugihan, kan kita kadang bahwa ongkosnya akan mahal sampai kematian gitu ya. Nah itu kalau ditarik dalam konteks agama, kematian kan sudah takdir itu gimana Kang? Maksudnya ternyata kita bertransaksi dengan seperti itu bisa mengambil nyawa dari salah satu keluarga kita. Begini, jadi bagaimana nasib orang yang menjadi tumbal, itu kan? Nah, yang menjadi tumbal, apakah dia mati? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan itu. Apakah dia itu mati? Nah, secara kasat mata begitu dilihat mati orang itu. Dia dibawa ke alam jin. Nanti matinya bareng dengan hari kiamat. Dia diperbudak di sana. Jadi sebenarnya tidak mati. Gitu. Tidak mati. Yang dibungkus, yang disolatkan, yang dikubur bisa jadi ya ketepung pisang. Dan itu orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Pernah satu kejadian di Banten itu dulu, itu orang meninggal. Ada orang lihat, itu ambil golok dibacok-bacok, taunya memang ketepung. Nah itu. Jadi orang-orang level tertentu yang bisa level tertentu yang bisa melihat seperti itu. Tadi sudah disinggung resiko tadi ya, udah termasuk sampai harus kematian, walaupun kematian itu dalam tanda kutip ternyata artifisial, tidak mati sebenarnya gitu kan ya. Ya itu perlu pengetahuan khusus ya, perlu pemahaman khusus. Jadi bahwa orang yang meninggal karena tumbal itu dibawa ke alam jin dan di sana diperbudak ya, bisa untuk ance-ance uang ngising. Iso jadi jembatan, dan sangat hina sekali di sana itu. Apalagi yang melakukan perjanjiannya lebih hina lagi gitu. Kalau sehat ya, saran saya itu janganlah bekerja sama dengan bangsa iblis ya untuk mendapatkan kekayaan. Sebaiknya kita itu bekerja dengan keringat ya, untuk menghasilkan rezeki ya, atau menghasilkan maisah ya, itu, dan itu yang paling disenangi oleh Rasul dan Allah. Dan Rasul pernah cium tangan dengan orang pemecah batu, karena itulah hasil yang halal dan thayyib. Itu pesannya untuk mencari yang halal ini. Jangan sampai kita keblinger lewat jalan yang sesat mungkin, atau berkompromi dengan jin tadi ya. Iya, itu jelas berkompromi dengan jin. Namun pesugihan secara Islam itu pun disarankan. Satu contoh, memperbanyak wirid ya. Memperbanyak baik itu wirid itu baik sholawat ataupun wirid-wirid yang lain. Dan fadilah-fadilahnya itu apa? Dan itu tentunya kita menempati kewajiban pengabdian kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Artinya dia tidak banyak bekerja mengeluarkan keringat, tetapi dia mendapatkan fadilah dari sholawat itu. Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, tadi sempat disinggung tentang yang berdasarkan sains atau teknologi tadi, mungkin
Penjelasannya seperti apa yang tadi dibagi 3 tadi kan? Kalau pesugihan yang secara sains ya, ini memang sudah era kita. Orang banyak berjualan aplikasi, ya. Orang bisa jualan di rumah saja tanpa keluar. Maka bukan 1-2 kejadian orang tidak pernah keluar ke rumah tapi belanja terus istrinya sehingga itu difitnah. Padahal apa yang dilakukan? Dia berjualan dengan secara di rumah, jualan online. Itu pun pesugihan, itu kan. Artinya yang sisi dari teknologi itu untuk. Dan banyak sekali kejadian-kejadian itu ada anak muda yang kreatif, kayak mendadak. Dengan 1 bulan dia dapatkan 100 juta, 50 juta, itu sudah hal yang biasa. Gitu. Itu pesugihan di era digital ya. Itu. Oke Kang Imam, tentang tumbal ya. Tadi kadang kan kita sebagai orang awam ya, mau saya mewakili penonton, kita kan tidak mau kita itu tumbal itu kejadian kepada diri kita gitu. Nah, itu cara menghindarinya seperti apa kan? Supaya tidak jadi tumbal. Ya tidak terkena dari efek praktek pesugihan tadi. Tapi kalau menumbalkan, nah itu lain masalah. Karena 2, supaya kita tidak jadi tumbal. Nah, artinya kalau menumbalkan bagaimana? Kan begitu. Jadi jangan sampai kita menumbalkan orang, baik itu keluarga, kawan, dan semuanya. Karena penumbalan itu bisa jadi dari keluarga atau iblis itu mencari tumbal sendiri. Satu contoh, kita nemu duit di jalan, ya, diambil, nah, kena itu jadi tumbal. Padahal kita bukan siapa-siapanya orang yang mencari pesugihan. Maka hati-hati kalau kita nemu duit di jalan, kadang-kadang yang ditaruh itu bukan uang yang besar, 100.000 itu bukan. 2.000 rupiah. Mek 2.000 rapopo. Lumayan tuku tut untuk sak lencer. Itu bisa jadi tumbal. Dan biasanya orang nemu duit itu akan membawa sial. Kita nemu duit 2.000 tapi kehilangan 200.000. Supaya kita tidak terkena tumbal itu harus hati-hati. Satu contoh dalam duit. Itu. Kalau dari keluarga, mudah-mudahan jangan sampai. Iya. Nah, kalau orang itu sudah terkena tumbal, bisa balik lagi ataupun tidak. Itu kan? Nah, bisa balik lagi ke alam dunia. Dengan catatan dia banyak-banyak wirid. Walaupun statusnya sudah meninggal. Menurut pandangan kita sudah dikubur. Tetapi banyak cerita juga kan. Sudah dikubur kok balik lagi, hidup lagi. Kenapa? Iblis itu tidak suka dengan orang yang bersih, ya, orang yang banyak wirid, ya. Sehingga dipulangkan lagi. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi iblis memang tidak butuh dengan orang-orang yang bersih dan punya wirid. Seperti itu kalau supaya tidak terkena tumbal. Jadi harus membekali diri gitu ya dengan wirid gitu ya. Iya. Karena begini lagi Mas Ragil. Ada dulu istilah TBC ya. Ya. TBC itu yang saya garis bawah itu khurafatnya. Ya kan? Khurafat. Apa itu khurafat itu? Orang yang berbicara tentang klinik-klinik disebut khurafat. Ya, nah khurafat itu punya salah apa selalu dibincangkan, gitu, dengan hal-hal tentang kegaiban, gitu. Padahal khurafat itu sahabat Rasul yang diculik oleh bangsa jin selama 8 tahun dan dia pulang itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dia menceritakan tentang kejadian-kejadian selama mereka dipenjarakan di alam jin selama 8 tahun. Karena antar jin ada peperangan dan yang menang itu jin muslim sehingga loh kok dipenjara kamu itu bangsa manusia gitu. Iya saya dipenjara begini dia ceritakan
Kalau itu kamu akan hidup bersama kami dengan bangsa jin atau akan pulang? Ya saya pulanglah ke Madinah, gitu. Dihantarkan. Nah hurafat itu bercerita tentang kejadian-kejadian pengalaman dia selama diculik oleh bangsa jin. Nah sekarang kalau orang yang menceritakan tentang klenik begitu, mempercayai seperti itu atau bercerita disebut hurafat. Padahal hurafat nggak punya salah apa-apa. Dijadikan kambing hitam. Padahal kambing hitam itu mahal harganya. Nah jadi pemahaman hurafat itulah yang perlu kita luruskan. Nggak punya salah apa-apa. Justru baik memberikan kabar-kabar supaya kita lebih hati-hati. Nah, itu. Nanti lain kali kita berbicara tentang jin, setan, dan asal usul manusia gitu. Oke, terima kasih Kang Imam sudah memberikan penjelasan dari berbagai hal tentang fenomena pesugihan, baik yang pesugihan yang dalam konteks budaya zaman dahulu dan di era digital. Makasih Kang Imam. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.